Teman-temanku kampus informatika di seluruh wilayah tanah air, sebagai pembina Aptikom seringkali saya ditanya dalam beberapa kesempatan, terutama di seminar-seminar mengenai apa pandangan saya mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, ini mungkin saya punya pandangan tersendiri dari semua penjelasan yang disampaikan oleh kementerian dan juga dari berbagai diskusi, percakapan, diskursus yang saya tangkap dari berbagai pihak. Demikian saya mengartikan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Merdeka Belajar menurut saya berasal dari suatu pemikiran bahwa pada dasarnya belajar itu adalah hak asasi manusia yang sudah melekat padanya semenjak yang bersangkutan lahir. Tidak ada yang bisa membatasi dan menghalangi keinginan seseorang untuk belajar dengan cara dan keinginannya. Karena mulai bayi kita sudah belajar, ya, dengan orang tua, besar sedikit dengan keluarga, dengan masyarakat, hingga kita masuk ke sistem pembelajaran formal atau sistem pendidikan formal. Jadi belajar pada hakikatnya itu sudah merupakan bagian dari kemerdekaan dari seorang manusia, bagian dari hak asasi atau fitrah dari manusia. Ya, nah kemudian dalam konteks itu maka kampus sebagai kumpulan ya dari berbagai pihak untuk menyelenggarakan pendidikan formal di tingkat jenjang pendidikan tinggi, saya beranggapan bahwa dengan adanya konsep ini dari kementerian, maka bisa dikatakan bahwa kampus diberikan kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi sebebas-bebasnya dalam hal melaksanakan Tridharma, sejauh yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip proses pembelajaran dalam lingkungan pendidikan tinggi. Jadi kita boleh bebas melakukan kreasi apapun, tetapi tidak boleh melanggar prinsip-prinsip proses pembelajaran dalam lingkungan pendidikan tinggi. Oleh karena itulah kalau kita lihat peraturan-peraturan yang belakangan ini semakin disederhanakan sehingga berisi prinsip-prinsipnya semata. Oleh karena itu, kampus-kampus Aptikom apa yang harus dilakukan dengan adanya suasana baru ini? Menurut saya, kalau kita belajar dari kampus-kampus terkemuka di dunia, kampus-kampus yang terkemuka, yang berhasil, yang keren, yang dikenal masyarakat luas, itu memiliki ciri yaitu program studi ya yang meluluskan alumninya atau menghasilkan ilmunya itu benar-benar sesuai dengan tren atau kebutuhan industri dan ilmu tersebut merupakan kekuatan dari dosen-dosen yang dimilikinya. Ya, jadi trennya memang ke sana dan dosen-dosennya memang ilmunya ke sana. Industri membutuhkannya itu dan dosen-dosennya memang kekuatannya di situ. Inilah idealnya. Karena kalau trennya berubah tapi kita tidak punya dosennya, maka kita tidak bisa menciptakan orang-orang yang kreatif, ilmu-ilmu yang tepat guna. Sebaliknya kalau dosen-dosennya canggih-canggih tapi tidak mengikuti tren, maka yang dihasilkan pun tidak akan diserap oleh pasar. Jadi keselarasan antara lulusan yang diinginkan sesuai dengan industri, ilmu yang diinginkan sesuai dengan industri juga selaras, sejalan dengan kekuatan kolektif dari dosen-dosen yang dimiliki oleh kampus tersebut. Silakan teman-temanku, kampus-kampus informatika seluruh Indonesia, gunakanlah kemerdekaan ini untuk menjadi yang terbaik dan yang penting memiliki keunikan yang masing-masing. Sehingga semua kampus informatika keberadaannya saling melengkapi. Terima kasih.